Waalaikumsalam. Bib, suaranya belum ada, kamu belum masuk. Liviani Putri ini Mbak Isti Hongkong kah? Manku, Mbak. Oh, alah. Timut. Suara di rumahku berisik banget nggak? Ibu ngaji nggak boleh teriak-teriak. Ibu ngaji nggak boleh teriak-teriak. Rame, Mbak. Seru. Kita mulai sekarang, Us. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kalau di belakang saya ada suara berisik. Di sini ada 6 orang anak kecil-kecil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ambiyawi wa musalim. Wa ala alihi wa ala abihi wa sabi ajmaim amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman, terima kasih semua atas kehadirannya hari ini. Alhamdulillah, ini adalah kajian pertama kita pasca Ramadan. Untuk itu supaya kita kembali mengecas iman setelah kita break sebentar selama berapa bulan ya, 6 minggu kita dari 1 bulan yang Ramadan, kemudian 2 minggu kita off.
Mudah-mudahan dengan adanya kajian ini kita ngecas iman lagi untuk selalu istiqomah dalam jalan kebenaran. Hari ini kita akan membahas dahsyatnya tawakal. Gimana? Alhamdulillah, Ustazah Fadila, gimana kabarnya, Us? Sudah lama kita nggak ketemu ya, Us? Kangen ya, Ibu. Alhamdulillah sehat dan juga dalam kondisi terbaik, insya Allah. Semoga Bu Auli dan Ibu-Ibu juga sehat dan selalu dalam keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Nggak mudik ini, Us ya? Orang Surabaya tuh lain. Mudik. Suami orang Ponorogo, Ibu, tapi tetap enggak mudik karena itu liburnya cuma hari merah aja. Ya. Ya saya ke Ponorogo itu kan minimal 3 hari ya perjalanan, sehari istirahat, kunjung-kunjung, sehari pulang. Jadi kalau kurang dari 3 hari bisa dikatakan remek. Kalau begitu. Oke. Nasibnya sama ini berarti ya, Us, kita ya. Alhamdulillah, baiklah kita masuk ke dalam kajian ya, Us, membahas dahsyatnya kekuatan tawakal. Dari judulnya aja sudah bikin penasaran gitu. Monggo Ustazah, biar penasarannya hilang. Masya Allah, Allahu Akbar, benar-benar dahsyat lah kita memahami tawakal ya. Bahwa tawakal itu adalah kekuatannya para nabi mungkin. Kita dengar cerita ketika kita bahas Nabi Musa di depannya laut merah gitu, dalam kondisi terjepit. Nabi Ibrahim juga dipaksa untuk melewati api dan api itu menjadi dingin gitu. Tentunya adalah kekuatan tawakal yang luar biasa. Dan bahas tawakal itu, apakah memang tawakal itu hanya memang pemberian untuk para nabi atau memang manusia biasa seperti kita juga akan bisa mendapatkan dahsyatnya tawakal. Monggo, Us. Silakan waktu dan tempatnya. Jazakillah khair atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Alhamdulillah atas nikmat yang sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur ya Ibu kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pasca Ramadan kita masih diberikan umur begitu ya, masih diberikan nikmat umur dan berkumpul di majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang memperjuangkan dinnya. Amin ya rabbal alamin. Kan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran ibu-ibu The Maps rahimahullah ya. Untuk kali ini insya Allah saya akan menyampaikan materi terkait dengan dahsyatnya kekuatan tawakal. Sebentar sebelum dimulai, suara saya kedengaran enggak Ibu? Dengar, Us. Kedengaran. Dengar jelas. Iya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya Ibu. Nah, untuk menggambarkan dahsyatnya kekuatan, apa istilahnya, kekuatan dari Yang besar. tawakal tadi, saya mungkin akan berkisah dulu tentang Nabi Allah Ibrahim yang insya Allah Nabiullah Ibrahim itu sudah sangat masyhur ya, sudah ada di dalam Al-Quran dan kita sudah sering mendengarkan. Tapi mungkin sedikit mengingatkan saja ya, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah putra Azar bin Tahur, bin Sarut bin Ra'u, bin Khalid bin Abir, bin Salih bin Arfaksat, Bisam bin Salam. Ya, jadi ayah beliau, ya, ayah Ibrahim itu adalah seorang pemahat dan pedagang patung atau berhala, gitu ya. Dan Nabi Ibrahim itu dilahirkan di sebuah tempat yang namanya Padang Aram. Jadi termasuk bagian dari kerajaan Babilonia yang diperintah oleh seorang raja yang terkenal ya, yaitu
Namrud bin Kan'an, di mana rajanya ini istilahnya dalam menjalankan ya tampuk pemerintahannya itu dengan tangan besi ya, dan kekuasaan yang sifatnya mutlak. Jadi semua kehendaknya itu harus terlaksana dan segala perintahnya merupakan undang-undang yang tidak dapat dilanggar atau ditawar. Sebentar ya Ibu ya, saya mohon izin. Oke, baik, kita lanjutkan tadi ya Ibu ya. Kalau tadi saya sudah sampaikan terkait dengan Salm ya, nasab beliau, terus kemudian dari sisi keadaan istilahnya tempat di mana beliau dilahirkan, yaitu dalam kondisi dipimpin ya, dikuasai oleh seorang raja Namrud Kan'an yang memerintah dengan tangan besi, di mana pada masa itu ya kerajaan Babilonia ini tadi termasuk kerajaan yang makmur gitu ya. Jadi rakyatnya makmur, hidupnya senang, sejahtera, cukup sandang ya, pangan, bahkan sarana-sarananya itu pada masa itu termasuk lengkap. Jadi secara fisik itu sangat top markotop begitu ibaratnya ya. Tapi dari sisi kehidupan rohani mereka itu termasuk pada tingkat yang sangat jahiliyah. Kenapa kok bisa dikatakan sangat jahiliyah? Karena secara fisik top markotop, tapi secara istilahnya rohaninya itu mereka menyembah patung atau berhala. Jadi mereka tidak menyembah Tuhan yang menciptakan mereka, yang memberikan karunia negeri mereka itu sejahtera begitu ya, tapi justru menyembah patung berhala. Itu mereka pahat sendiri ya, pahat sendiri, kasih sesajen dan lain-lain. Nah, bisa kita bayangkan ya sebagaimana yang ada di film-film Nabi itu. Nah, kemudian karena ayah beliau itu adalah seorang pemahat patung gitu ya, atau berhala, maka semasa remaja itu Nabi Ibrahim juga diminta oleh orang tuanya atau ayahnya untuk memperdagangkan yang namanya patung atau berhala-berhala tadi. Nah, apa yang dilakukan? Ya itu dengan berat hati begitu ya. Tentunya dengan berat hati. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu sudah mendapatkan semacam seorang remaja yang dia itu cerdas ya, cerdas dan memahami makna hidup, sehingga istilahnya dipilih oleh Allah begitu ya, sehingga lebih memahami gitu ya dari mana istilahnya asalnya manusia kan gitu ya. Jadi sampai tataran bagaimana beliau itu yakin ya, yakin bahwa ada Allah yang maha kuasa yang menciptakan segala sesuatunya. Bahkan ada kisah ya, sepenggal kisah tentang Ibrahim bagaimana dia meyakinkan begitu ya dirinya bahwa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu adalah Ibrahim meminta kepada Allah bukti begitu ya, bukti bahwa Allah itu memang benar-benar berkuasa. Nah, kemudian dikabulkan ya permintaan Ibrahim ini oleh Allah, dan Ibrahim diminta oleh Allah untuk istilahnya mengumpulkan 4 burung ya, tubuh burung ya. Jadi burung itu ada 4, kemudian sama beliau diminta untuk dipotong-potong begitu, dipotong-potong, dicampur-campur, diaduk-aduk begitu ya. Nah, setelah itu dipisah menjadi 4 dan ditaruh di istilahnya puncak gunung gitu ya, puncak gunung yang itu terpisah saling berjauhan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya hanya dengan mengatakan begitu ya, kun gitu ya, kun fayakun begitu ya. Maka yang terjadi adalah burung itu berkumpul kembali di depan Ibrahim gitu ya, dengan posisi utuh. Padahal tadi itu sudah dicampur-campur. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada burung itu warnanya hijau, kuning, merah begitu ya, sama biru, ini nggak ketukar gitu ya. Kepala si merah misalnya ketukar di tubuh si biru, nggak ketukar gitu. Meski istilahnya dengan kekuasaan Allah tadi. Jadi hidup lagi. Jadi semakin
apa istilahnya, menjadikan Ibrahim itu semakin yakin gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika dia sudah semakin yakin dengan hal itu, lah kok dia diminta untuk jualan gitu ya. Jualan yang namanya patung-patung tadi. Berangkat sih, namanya juga anak disuruh orang tua. Tapi apa yang dia lakukan? Yang dilakukan Ibrahim adalah, ini kalau promosi ini bukan biar laku gitu ya, dirayu-rayu, enggak ya, tapi justru dikatakan oleh Ibrahim itu seperti ini, siapakah yang akan membeli patung-patung yang tidak berguna ini gitu ya. Nah, itu jadinya orang ilfil ya. Kalau misalnya ada pedagang yang apa istilahnya belum sudah memberikan label jelek ya, label jelek itu barang dagangannya gitu. Nah, selain itu Ibu, di samping dia dengan terpaksa berangkat tadi sambil tadi ya, yang bagi orang yang mendengarkan mungkin dianggap sebagai hinaan begitu ya, hinaan terhadap dewa-dewa Tuhan-Tuhan mereka, adalah Ibrahim akhirnya mempunyai kesadaran gitu ya, bahwa bahwa Ibrahim itu harus berdakwah, wajib menyampaikan begitu ya, khususnya kepada orang tuanya begitu ya, sebagai orang yang terdekat dengan beliau ya. Tapi ketika disampaikan ya bahwa berhala ini adalah istilahnya adalah kesyirikan begitu ya, terus kemudian adalah amalan yang bodoh, sesat begitu ya apabila kita menyembah berhala, maka respon dari orang tuanya itu adalah justru memaki-maki begitu ya, memaki-maki, memarahi, murka, intinya seperti itu gitu ya, dan kemudian bahkan diusir, sehingga dengan berat hati ya bagaimana lagi gitu ya, diusir saking marahnya bapaknya itu, gimana tidak ya, sebagai seorang bapak yang penghasilannya dari situ, yang itu merupakan sebuah kehormatan, namanya juga memahat Tuhan gitu ya kan, itu kan sebuah kehormatan, sebuah hal yang baik gitu ya, sama anaknya apa istilahnya dihinakan ya, istilahnya ibaratnya itu disalahkan gitu ya, pasti marah lah ya, kita bisa kebayang. Nah, kemudian setelah diusir, apakah Ibrahim berputus asa terkait dengan dakwah ini? Tidak. Beliau akhirnya melakukan dakwah kepada kaumnya ya, di setiap kesempatan ya, beliau tidak berhenti untuk menyampaikan ya kekeliruan, kesalahan mereka. Responnya kira-kira di mana? Ditolak, dicaci maki. Terus berhenti? Tidak. Ya, tetap mengupayakan ya, istilahnya berikhtiar bagaimana agar kaumnya itu mengerti begitu ya, mengerti kekeliruan mereka ketika mereka menyembah berhala. Kemudian pada akhirnya sampai kemudian Nabi Ibrahim tadi itu merancang bagaimana agar bisa membuktikan ya kepada kaumnya, bisa menghadirkan fakta begitu ya, bahwa istilahnya berhala atau patung-patung yang mereka sembah itu betul-betul tidak berguna buat mereka, bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, waktunya tiba. Yaitu apa? Pas hari raya yang bagi rakyat Babilonia itu adalah hari keramat, begitu ya. Jadi sudah menjadi tradisi buat mereka setiap tahun ya, pada hari itu, pada hari raya itu mereka punya kebiasaan apa? Berbondong-bondong bersama-sama begitu ya, keluar kota ya, keluar kota, mereka tinggal nanti di apa istilahnya di suatu padang gitu ya, maksudnya sebuah padang yang terbuka ya, sehingga mereka bisa berkemah, dan mereka juga bisa apa istilahnya, mereka sudah bawa bekal ya, makan minum yang cukup begitu ya, dan mereka senang-senang, intinya senang-senang ya, berburu begitu ya, dan meninggalkan kota, intinya meninggalkan kota, karena kalau tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selama rakyat Babilonia tadi itu keluar kota beramai-ramai, maka yang terjadi di dalam kota adalah sepi gitu ya, sepi, sunyi ya, istilahnya, bahkan soalnya anak-anak semua diangkut begitu ya, tua muda ikut ya,
untuk menghormati hari raya itu gitu ya. Nah, ketika itu karena sepi gitu ya, maka Nabi Ibrahim mulai beraksi. Nah, sebagaimana yang sudah sering kita dengar ceritanya ya. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di situ. Ya, ada kisah lain yang menyampaikan jumlahnya sekitar 70 ya. Dihancurkan semua, dipotong-potong, disepak, diterjang, pokoknya yang penting roboh, hancur gitu ya, tidak berbentuk. Kecuali disisakan satu yang besar. Nah, yang besar itu kemudian dikalungkan kapak yang tadi yang digunakan untuk merusak, menghancurkan berhala-berhala tadi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tinggal menunggu hari kepulangan rakyat Babilonia tadi. Nah, ketika rakyat Babilonia itu pulang, ya, balik ke kota, ke rumah-rumah mereka, mereka terkejut, ya, terheran-heran, kok bisa ini patungnya pada berhalanya rusak semua, gitu ya, hancur berantakan, gitu ya. Nah, akhirnya bertanya mereka saling kasak-kusuk, gitu ya, intinya apa ya yang rusak ya? Bukannya kita pergi semua, gitu ya kan? Wah, siapa lagi? Paling ya itu yang biasanya dia mengolok-olok gitu ya. Mengolok-olok siapa? Remaja yang namanya Ibrahim, yang bapaknya itu patung gitu kan. Ditimpali lagi sama yang lainnya. Iya, dia kan nggak ikut. Dia kemarin kan bilangnya sakit gitu ya, karena sebenarnya pura-pura sakit gitu ya, agar bisa tetap tinggal di kota gitu ya. Nah, akhirnya setelah diselidiki viral gitu ya, semua jadi bahan pembicaraan apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Akhirnya mereka meminta ya istilahnya penguasa yang ada di situ untuk menghakimi begitu ya, memanggil dan menghakimi di di masyarakat secara luas gitu ya, di rakyat Babilonia secara luas gitu ya, agar penghinaan yang terjadi pada berhala atau patung-patung itu tidak terjadi lagi. Nah, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian setelah itu sebenarnya ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim, yaitu pengadilan secara terbuka di mana warga masyarakat itu dapat turut menyaksikan, ya kan? Karena nanti kalau tidak menyaksikan kan dakwahnya tidak tersampaikan, gitu. Jadi ketika waktunya datang, ya, maksudnya hari tiba, hari H begitu ya, hari pengadilan tiba, itu ya, datanglah seluruh rakyat dari berbagai pelosok berduyun-duyun mengunjungi padang yang terbuka tadi, yang disediakan bagi sidang pengadilan tadi. Nah, ketika Ibrahim sudah duduk di sana ya, ibaratnya duduk, kemudian dihakimi, ditanyalah gitu ya oleh para hakim. Ya, kemudian istilahnya itu tentunya tidak kusuk gitu ya, tapi disambut dengan istilahnya rakyat Babilonia yang ingin segera menerapkan keadilan menurut mereka begitu ya, intinya hukum begitu kali ya, rame gitu seperti cheerleadersnya istilahnya kalau kita nonton olahraga gitu ya. Nah, ketika itu ditanyalah Nabi Ibrahim oleh para hakim, apakah engkau yang melakukan penghancuran dan merusak Tuhan kami? Gitu ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menjawab, patung besar itu yang dia berkalungkan kapak di lehernya itulah yang melakukan. Coba tanya saja kepada patung-patung itu, siapa yang menghancurkannya. Nah, ketika dijawab dengan begitu kan akhirnya para hakimnya itu melihat satu dengan yang lain. Ini gimana sih orang ini kok kayaknya mengejek gitu ya, mengejek istilahnya pengadilan ini. Masa kita disuruh tanya pada patung gitu ya, intinya kan seperti itu. Kemudian diwakili oleh ketua hakim, engkau kan tahu bahwa patung-patung itu tidak bisa berbicara, dan mengapa engkau minta kami bertanya kepadanya? Dan Nabi Ibrahim menyampaikan, nah ini biasanya dakwah ya kan. Jika demikian halnya, ya, mengapa kalian sembah patung atau berhala yang tidak dapat berkata, tidak dapat berbicara, tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak membawa manfaat, bahkan menolak kemudorotan, tidak bisa, gitu ya. Bahkan tidak dapat menolong dirinya dari kehancuran dan kebinasaan, kan gitu ya.
istilahnya. Nah, akhirnya istilahnya mereka terpanah gitu ya, terpanah ya juga ya. Tapi karena istilahnya mereka itu sudah ini ya, istilahnya buntu begitu ya, buntu ya. Cara berpikirnya itu sudah buntu. Sampai buta gitu ya, usia. Seperti itu ya. Kemudian istilahnya mereka ya, setelah Nabi Ibrahim menyampaikan gitu ya, akhirnya tetap ya para hakim tadi mencetuskan keputusan begitu ya, bahwa Nabi Ibrahim tetap harus dihukum agar agar tidak dicontoh oleh rakyat Babilonia yang lain, karena Ibrahim termasuk perubahan yang dilakukan itu adalah termasuk menghina gitu ya, menghina dan menghancurkan Tuhan nenek moyang dan Tuhan mereka gitu. Jadi ketika itu para hakimnya langsung berseru ini kepada rakyat yang hadir yang menyaksikan pengadilan itu, bakarlah dia dan belalah Tuhanmu. Ini mereka yakin ini Tuhannya nggak cuma satu ya. Jadi bakarlah dia dan belalah Tuhanmu jika kamu benar-benar setia kepadanya. Nah, akhirnya Ibu, ketika mendengar seruan seperti itu, kira-kira ini ya, secara psikis ya, mereka itu seolah-olah diberikan istilahnya komando begitu ya, untuk segera membakar. Jadi berbondong-bondonglah mereka itu menyumbangkan yang namanya kayu bakar. Ini kalau istilahnya kita bikin api unggun, mungkin kayu bakarnya cukup 10 gitu ya, tapi ini seluruh kota ya, seluruh kota itu menyumbangkan kayu bakar. Jadi ketika kayu bakar itu ditumpuk, itu digambarkan di dalam tafsir itu seperti gunung ya. Tingginya itu seperti gunung, karena seluruh warga kota, karena kan tidak ada yang beriman ya ketika itu, kecuali istri Ibrahim ya, Sarah. Nah, itu menyumbangkan yang namanya kayu bakar. Bahkan orang hamil ya, orang sakit itu tidak ketinggalan. Kenapa? Karena ingin mendapatkan keberkahan begitu ya. Mereka berharap ketika mereka membela Tuhan mereka, maka keselamatan, kesehatan itu akan istilahnya kena pada diri mereka, termasuk ibu-ibu hamil tadi ya, berharap anak yang dilahirkan itu selamat. Bahkan Ibnu Abbas ya, dalam tafsir Ibnu Abbas itu disampaikan bahwa ada seorang nenek yang dia itu tinggal di pinggiran kota gitu ya, jadi dekat hutan gitu ya. Kemudian ditanya istilahnya bahwa hari ini Ibrahim akan dibakar. Nenek ini menangis bukan karena sedih gitu ya, karena sedih Ibrahim akan dibakar, sedih karena dia buta dan tidak bisa menyumbangkan kayu bakar. Astagfirullah. Jadi sampai segitunya. Jadi ketika dikumpulkan kayu bakar itu di padang yang terbuka tadi, itu setinggi gunung Ibu. Saking banyaknya yang menyumbang kayu bakar tadi. Kemudian dibakar. Kita bisa bayangkan panasnya ya Bu ya. Itu kira-kira radius berapa itu ya? Istilahnya sampai kayu yang segunung tadi itu dibakar. Nah, sehingga ketika mereka kesulitan untuk mengantar meletakkan gitu ya Ibrahim di tengah kayu bakar, panasnya segitu, segunung. Kita bisa bayangkan rumah kalau kebakar aja sudah yang panasnya ini ya. Jadi apa yang mereka lakukan adalah dengan melemparkan Ibrahim dengan ketapel besar ya, ketapel besar atau manjanilah ya. Mungkin pernah dengar nama dari ketapel itu. Jadi dilemparlah dengan ketapel tadi sehingga dalam posisi terikat, sehingga Nabi Ibrahim itu sampai di tengah kayu bakar tadi. Nah, ketika hampir dilempar tadi, sebenarnya istrinya juga melihat begitu ya. Sarah melihat gitu, tapi tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya, tidak bisa menolong gitu. Bahkan malaikat Mikail gitu ya, melihat fakta itu, malaikat
Mikail itu berharap Tuhan Allah itu untuk memerintahkan gitu ya, menurunkan hujan agar kayu bakar tadi bisa mati. Ternyata tidak diperintahkan oleh Allah gitu ya. Dan juga di tafsir yang lain itu juga disampaikan bahwa malaikat Jibril itu juga ikut gitu ya, bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, apakah engkau perlu aku bantu gitu ya untuk mematikan api-api itu? Tidak perlu. Kenapa? Karena malaikat itu juga makhluk Allah. Sarah juga makhluk Allah. Semuanya ini makhluk Allah. Jadi jawaban Ibrahim adalah cukup hasbunallah gitu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya. Cukup Allah sebagai wakilku. Cukup Allah sebagai wakilku. Nah, ketika dilempar begitu ya, istilahnya dengan ketapel manjani tadi, sampailah di tengah-tengah, kemudian Allah berfirman, ya Allah menyampaikan ya kepada si api gitu ya, ya nar, hai api gitu ya, kuni bardan, jadilah engkau itu dingin, waslaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Ibrahim. Nah, ketika itulah api itu tetap membakar yang namanya kayu segunung tadi, kayu bakar segunung, juga termasuk tali temali yang mengikat badan Ibrahim gitu ya. Tapi Ibrahim tetap utuh dengan bajunya lengkap. Sehingga kita bisa lihat ya di sini dahsyatnya ketika Nabi Ibrahim itu berserah ya, pasrah ya, bersandar ya hanya kepada Allah ya. Itu sampai mengantarkan yang namanya api itu tidak bisa membakar Ibrahim. Jadi bayang ya Bu ya, Masya Allah gitu ya. Kayaknya kita suatu hal yang mustahil begitu ya. Yang disebut dengan tawakal tadi ya, tawakal mengantarkan api yang membakar kayu segunung tadi, yang kayu bakar yang segunung tadi itu tidak mampu membakar yang namanya Ibrahim. Nah itu Bu Aulia ya, sehingga dari peristiwa itu rakyat Babilonia yang melihat begitu ya, mulai deh mereka takjub ya, ada yang takjub, ragu ya, mulai ragu atas sesembahan mereka selama ini, bisa mengantarkan mereka menjadi yang beriman. Gitu Pak Lia. Itu tadi gambaran tentang dahsyatnya ya, ketika sudah ada yang bisa menolong Nabi Ibrahim, kemudian diri kepada Allah begitu ya, bersandar hanya kepada Allah, mereka ditolak begitu ya, akhirnya terjadi ya, akhirnya api. Jadi ketika ada suatu peristiwa yang dimana yang kayak no hope gitu ya Bu ya, jadi dia begitu percaya dengan ungkapan atau perkataan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya. Nah, itu yang mendinginkan api, luar biasa. Nah, masalahnya itu dengan tingkat keimanan seperti Nabi ya, kan kita juga nggak mungkin sebanding dengan Nabi Yos. Nah, untuk mengalami kedahsyatan dan kekuatan tawakal itu, terus apa aja yang harus diperhatikan dengan terkait tawakal? Dengan tawakal itu aja kan udah tawakal istimewa gitu. Karena itu tawakal yang tidak mungkin kita dapatkan karena kita nggak ngalamin kejadian burung gitu dipotong-potong di itu kan benar-benar di depan matanya gitu, bahwa pembuktian Allah itu benar-benar nyata gitu, terindra. Nah, sedangkan kita ini yang di zaman now yang ngaji aja seminggu sekali gitu, mengalami apa aja yang terkait dengan tawakal yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa ngalamin, mungkin gitu loh, masuk akal bahwa kita ngalamin kedahsyatan tawakal itu. Monggo Us, kira-kira jawabannya. Jadi yang jelas Ibu, apakah tawakal yang tadi yang dialami ya oleh Nabiullah Ibrahim itu apakah juga bisa begitu ya, bisa kena pada kita gitu ya, yang apalagi yang zaman now gitu ya istilahnya ya. Sebenarnya bisa ya.
Meskipun tidak berupa mukjizat ya, sebagaimana Nabiullah dan Rasulullah gitu ya. Jadi kalau Ibrahim dibakar tidak mempan, bisa membelah laut. Nah, tentunya kita kan tidak yang segitunya gitu ya. Nah, tapi intinya kita pun bisa ya. Kita bisa mengalami atau kita bisa bertawakal gitu ya. Jadi nanti akan semakin mantap ya dengan dalil ya. Bahwa memang itu nanti akan disampaikan terkait dengan wajib hukumnya, bahkan wajib gitu ya hukumnya untuk bertawakal. Nah, terkait dengan hal apa yang pentingnya istilahnya yang perlu kita ketahui terkait dengan tawakal, itu yang pertama adalah tawakal itu berkaitan dengan masalah akidah. Jadi keyakinan gitu ya, keyakinan bahwa Allah itu adalah tempat bersandar bagi setiap muslim ketika dia mencari kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Jadi di sini orang yang mengingkari ya, yang mengingkari tawakal ya, peristiwa apa istilahnya ketika Allah kehendak ya, di luar sebab akibat, jika diingkari atau apa istilahnya tidak tawakal ya, tidak bersandar kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir ya, orang-orang yang sombong. Dia hanya mengandalkan kepada upayanya ya, ikhtiarnya saja, termasuk orang-orang kafir ya, itu pun karena Tuhannya beda maka dia tidak bisa melakukan yang namanya tawakal ini ya, karena kan Tuhannya beda, pastikan dia bersandarnya kepada Tuhan yang lain selain Allah gitu ya. Itu. Nah yang kedua, tawakal ini adalah amalan hati ya, jadi dia tidak tampak secara dohir. Artinya apa? Ya kita tidak bisa mengejas atau menghukumi terhadap fakta yang ada ya. Oh orang ini tawakalnya kurang misalnya begitu ya, hanya karena apa istilahnya dia miskin misalnya begitu. Oh kalau ini orang ini tawakalnya keren, kenapa? Karena dia menjadi orang yang sukses misalnya begitu. Tidak ada kaitannya dengan hal itu. Termasuk jadi amalan hati itu kayak misalnya ikhlas ya, ikhlas tidaknya seseorang itu kan juga suatu amalan hati ya, yang kita tidak bisa, tidak apa istilahnya menghukumi oh, orang ini ikhlas sedangkan yang itu tidak ikhlas gitu. Sehingga ketika ada orang yang apa istilahnya diberi kue kemudian kuenya jatuh jeblok gitu ya nggak ikhlas ya nggak bisa menghukumi seperti itu, karena yang namanya ikhlas atau tawakal ini adalah amalan hati ya, jadi yang tahu hanyalah Allah, dan kapan tawakal ini diwujudkan itu adalah wewenang Allah kan gitu. Nah kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui di samping tadi tawakal adalah masalah akidah, yang kedua dia merupakan amalan hati, dan yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim, tawakal adalah hukumnya wajib ya, wajib. Bisa kita buka di dalam Quran surat At-Taubah ayat 51 ya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Artinya apa? Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal. Jadi sebenarnya banyak ayat ya, ini tadi saya sampaikan cuma satu, ini ada beberapa ayat terkait dengan hukumnya, hukum wajibnya bertawakal, ya, bersandar kepada Allah. Nah, terus kemudian yang juga perlu kita perhatikan dan terkait dengan tawakal adalah yang keempat adalah terlepas dari hukum kausalitas. Hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Jadi tawakal itu tidak identik dengan hukum kausalitas ketika beramal atau al-akhdhu bil asbab. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya gini gampangannya. Amalan itu kan ada dua, ya, secara fisik dan hati. Secara fisik itu misalnya sedekah, sholat, bekerja, gitu ya, dakwah, ngaji dan lain-lain. Itu kan secara dohir bisa kita lihat. Itu namanya amalan fisik. Tapi juga ada amalan yang sifatnya hati, ya,
amalan hati. Contohnya tadi apa? Ikhlas, tawakal, riya, ya, dan lain-lain. Ya, yang intinya di dalam hati, gitu ya. Nah, inilah nanti yang menjadikan apa istilahnya Islam itu berbeda dengan motivator bisnis ya, yang sering ada di YouTube ya, ada di medsos begitu ya. Ini kalau motivator itu kan biasakan mereka memberikan motivasi gitu ya agar bisnis itu berhasil. Itu mereka sangat mementingkan yang namanya proses gitu ya, cara memperolehnya begitu ya, agar hasilnya itu menjadi sukses. Tapi kan pada faktanya juga ini, padahal trainingnya sama, motivatornya sama, bisnisnya juga sama, tapi hasilnya itu berbeda. Nah, sehingga di sini motivator itu sendiri juga apa istilahnya ada yang kurang gitu ya dari sisi tawakalnya tadi ya. Jadi masih dalam tataran ikhtiarnya saja gitu ya. Ikhtiarnya sudah bagus tapi kurang apa? Tawakalnya tadi ya. Tawakal itu kan hasil ya. Itu Allah nanti yang menentukan. Nah, termasuk ini ya contoh yang sangat viral sekali ini adalah Muslim Palestina ya. Muslim Palestina mereka kan tetap ya melakukan amal fisik berikhtiar gitu ya. Jadi kalau ada apa meskipun mereka dijajah dalam kondisi yang terpuruk ya, mereka tetap sholat, tetap bersedekah begitu ya, tetap saling tolong menolong ya. Tapi juga mereka tidak melupakan kewajiban yang lainnya yaitu berjihad ya, membela diri ya untuk apa istilahnya melepaskan diri dari penjajahan. Tawakalnya bagaimana? Ini kayak kita misalnya pernah lihat ya, mungkin ibu-ibu juga pernah lihat videonya ya, videonya para pemuda Palestina ya, ketika mereka melawan bom-bom gitu ya, bom-bom yang diluncurkan ke Palestina gitu ya. Mereka itu mengumpulkan batu-batu, bahkan anak-anak ya pada waktu itu ya. Jadi tidak ketinggalan tuh anak-anak gitu ya. Mereka juga sudah dipersiapkan ya, dipersiapkan apa yang dimaksud dengan jihad begitu ya, mati berjihad itu seperti apa, sehingga ketika mereka itu ini sebenarnya bukan dalam tataran karena seadanya ya, tapi karena memang yang ada untuk membela diri itu hanya batu-batu itu tadi ya kan, hanya mereka melemparkan batu-batu tadi ya ke arah para tentara Yahudi Israel. Dan apa yang terjadi ibu-ibu? Apakah ngefek lewong batu kok sama bom ya, nyambung ya Bu ya, nggak apa ya, nggak selevel gitu ya kan, tapi justru gitu ya karena tawakalnya mereka. Jadi ketika batu ini dilempar gitu ya, mereka berharap pertolongan Allah di sana, mereka bersandar kepada Allah, jadi cukup dengan takbir Allahu Akbar, lempar gitu ya kan. Nah yang terjadi adalah para tentara ini sudah tahu bahwa mereka itu tidak punya senjata. Tapi secara psikis gitu ya, secara psikis entah itu juga karena pertolongan Allah, itu mereka ketakutan. Bahkan istilahnya banyak yang stres gitu ya. Jadi dilempar batu itu langkah yang mereka lakukan juga tetap sembunyi begitu ya, tetap tiarap, tetap apa istilahnya, karena mereka benar-benar takut mati kan gitu ya. Sedangkan anak-anak tadi atau pemuda dari Palestina tadi kan apa istilahnya punya senjata bahwa mati maupun hidup itu mulia kan gitu ya di hadapan Allah dengan jihad tadi. Nah berikutnya, Masya Allah sebentar, ibu-ibu BTK mendengar suara saya berjam-jam? Tidak, Ustazah. Saya khawatir kalau ada suara-suara lain, saya khawatir ini ibu-ibu ini pada masih dengerin. Berikutnya ya Bu. Nah yang terakhir adalah untuk masalah tawakal ini adalah pasti ditolong oleh Allah. Ya, nanti bisa kita buka dalilnya ya di dalam Quran surat At-Talaq ayat 3. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, lanjutannya itu yang ini ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Jadi dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan dicukupi keperluannya
atau misalnya ditolong gitu ya, intinya ditolong oleh Allah, pasti ditolong. Nah, tinggal pertanyaannya kapan ya kira-kira ya pertolongan itu datang, ya tawakalnya itu dapat gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang terjadi pada Nabi Allah dan Rasulullah itu adalah ketika sudah mentok ikhtiar. Jadi ikhtiar itu harus dilakukan terlebih dahulu, begitu ya. Ikhtiarnya itu harus benar sesuai dengan apa istilahnya hukum ya, sesuai dengan hukum syara, sesuai dengan hukum sebab akibat. Sudah mentok semua, kan Allah yang tahu ya kapan mentoknya, gitu ya. Ketika itu pertolongan Allah itu akan datang. Jadi nggak perlu ini saya dikte Allah gitu ya. Ya Allah, saya melakukan ikhtiar ini ya Allah, tahun ini ya Allah, ya tolong ya Allah, misalnya begitu ya. Ya nggak bisa seperti itu. Kan kita tidak bisa melihat apakah kita ini sudah mentok atau tidak. Bahkan bisa jadi mentok menurut kita gitu ya, tapi menurut Allah belum. Gitu ya. Apalagi tawakalnya ini masih ragu-ragu. Berarti kan apa istilahnya perlu kesungguhan ketika kita bertawakal. Gitu Bu Auli, hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan tawakal. Tawakal sendiri adalah salah satu bentuk tauhid ya usia. Jadi benar-benar percaya bahwa Allah itu adalah semua yang kita sumber kekuatan kita gitu. Kadang-kadang memang untuk hal-hal sepele nih, kadang-kadang saya kalau masak itu pas nyuntak garam terlalu banyak itu, terus saya doanya, ya Allah, bukan saya masak ya Allah, Engkau yang masak ya Allah. Jadi kadang-kadang itu tuh benar-benar ajaib, malah semua orang bilang kok enak gitu. Padahal kadang-kadang suntak garam kebanyakan itu. Ya Allah, jangan aku yang masak, Engkau yang masak ya Allah kan itu. Kadang-kadang memang tawakal itu memang ada hal-hal yang gimana ya? Di luar teorinya tuh gampang ya, bahwa ini tawakal udah percaya sama Allah, udah gitu doang gitu kan, percaya sama apa yang diperintahkan Allah dan percaya bahwa sama janji Allah. Tapi itu kan suatu hal yang susah gitu. Kita manusia punya logika, kita masih banyak dengan berpikir kita gitu. Saya kok belibet ngomongnya ya, Us. Iya, kira-kira apa sih yang mau disampaikan Bu Aulia ini? Jadi terus syarat tawakal sendiri itu jadinya apa, Us? Jadi ujungnya kan gitu ya, Us, bulat-bulat. Jadi syarat tawakal menurut jumhur ulama itu ada 3, Ibu. Ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah ikhtiar. Ya, jadi harus melakukan ikhtiar dulu. Jadi bukan hanya berkhayal atau cuma diam, tawakul begitu, pasrah bongkoan. Jadi harus ada ikhtiar. Jadi contoh misalnya ya, pada masa itu ada orang Badui. Orang Badui itu orang bodoh ya, kalau zaman dulu itu bodoh, tinggal di pedalaman gitu ya, sehingga memang kurang banyak infonya gitu ya. Nah, orang Badui ini ingin menghadiri majelis Rasulullah gitu ya. Jadi beliau naik unta intinya ya, naik unta dari desanya menuju ke Madinah. Nah, sampai di Madinah untanya tadi ditaruh begitu saja ya, dengan percaya diri bahwa beliau itu sudah berserah diri kepada Allah. Ya hilang ya hilang, baratnya gitu ya, kalau orang Jawa hilang ya hilang, nah ketemu ya ketemu gitu ya. Nah, begitu beliau sudah meninggalkan unta tadi ya, mungkin kalau bahasa kita itu mau copot sandal, mau masuk masjid gitu ya. Nah, yang terjadi adalah untanya lari. Nah, sehingga dia kan akhirnya mengejar untanya tadi, dan ternyata tidak terkejar dan hilang untanya. Beliau balik lagi ke masjid dalam kondisi tangan kosong, ya, tidak apa istilahnya, untanya hilang gitu ya kan. Nah, begitu sampai di masjid ternyata majelisnya juga bubar, sudah selesai, karena dia tadi kelihatannya kejar-kejarannya itu berjalan. Sehingga baliknya pun juga butuh waktu lama begitu ya. Jadi balik ke masjid itu sudah dalam keadaan buyar gitu ya, bubar yang namanya majelis tadi.
Jadi karena salah dalam memahami tawakal tadi, si Badui ini tadi kehilangan unta dan tidak mendapatkan ilmu, gitu ya. Secara zahir dia tidak mendapatkan ilmu. Nah, kan eman ya Bu ya. Itu karena kesalahan di dalam istilahnya memahami makna tawakal tadi. Jadi tawakal itu harus usaha dulu, ya, baru bersandar kepada Allah. Ya, bukan kemudian, yang penting istilahnya berserah diri sama Allah deh. Dan memangnya dipikir Allah ini siapa mau bepian juga. Istilahnya gitu ya. Jadi harus ikhtiar dulu gitu ya. Ikhtiar dulu. Dan juga kita bisa lihat di dalam istilahnya hadis ya. Di mana ikhtiar ini ada takarannya. Ya, sebagaimana istilahnya sebagaimana burung. Sebagaimana burung. Jadi nanti kalau kita buka ada hadis itu yang bunyinya lanakum tawakaltum ala Allahi haqqa tawakaltihi razaqakum kama yarzuq thair. Jadi sungguh seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung. Taqdu himasan wa tarruhu biton. Jadi mereka itu berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi yang dimaksud tawakal, ikhtiar di sini untuk mengantarkan pada tawakal tadi itu takarannya itu sama dengan burung ya. Jadi ada batasan waktu begitu. Jadi kalau misalnya burung tadi itu kan dari pagi hingga sore. Gitu ya kan. Bagaimana dengan kita manusia? Ya kalau bekerja itu ya jangan 24 jam begitu ya. Nah, itu kan berarti berlebihan gitu ya. Dalam berikhtiar itu berlebihan. Jadi mencukupkan ya itu tadi dengan 10 jam, kurang lebih ya. Kalau pagi hingga sore ya, sekitar itu 8-10 jam. Sehingga nanti di situ tidak melampaui batas sehingga ketika bekerja terlaksana, ngaji jalan, dakwah itu juga bisa diluangkan. Jadi keluarga itu pun juga tidak mendapatkan waktu sia-sia. Jadi ada batasan-batasan. Jadi itulah yang dimaksud dengan ikhtiar yang nanti bisa mengantarkan kepada tawakal. Tuh. Jadi yang pertama ikhtiar syaratnya. Oke. Nah, yang kedua syaratnya adalah jalan yang diperoleh atau prosesnya ya. Prosesnya itu sesuai dengan hukum syara. Jadi Kenapa kok harus sesuai dengan hukum syara begitu ya? Karena tawakal itu istilah syari. Istilah syari ya, yang dia itu mustalahat. Jadi istilah yang digunakan syari. Syar'i gitu ya. Dan istilahnya jadi harus melakukan persiapan secara maksimal sesuai dengan hukum syara. Jadi mulai wajib, sunnah dan seterusnya. Jadi prosesnya itu harus sesuai dengan hukum syara. Jadi sama-sama berangkat kerja ini misalnya ya. Satunya mencari mendapatkan uang yang halal, satunya mendapatkan uang yang haram. Maka mana yang bisa mengantarkan pada tawakal ya, bisa mengantarkan pada ketika dia bersandar kepada Allah itu sampai gitu ya, benar-benar istilahnya disampaikan gitu ya. Tawakal itu kepada Allah itu adalah harus sesuai dengan hukum syara, prosesnya tadi. Jadi kalau misalnya foto model yang buka aurat misalnya begitu ya, kemudian dari situ dia mendapatkan rezeki yang melimpah, itu bukan namanya ikhtiar yang mengantarkan pada tawakal gitu ya, karena prosesnya salah. Tapi kalau seperti Bu Aini misalnya bikin kue-kue yang ditunjukin Bu Aini itu kan kayaknya enak gitu ya Bu ya. Ustazah, bisa dikirim ya Ustazah. Waduh, bukan Ibu, bukan maksud saya. Bisa promosi Ibu. Iya Ustazah. Jadi istilahnya dengan kan prosesnya dengan cara yang sesuai dengan hukum syara, dari
bagaimana persiapan bahan-bahannya, pengolahannya, kan gitu ya, sampai kemudian hasil akhir, gitu ya. Nah, ini kan upaya yang atau proses yang sesuai dengan hukum syara. Jadi kalau misalnya kemudian tiba-tiba misal ini ada yang tiba-tiba ada pesanan 2000 kue, amin, gitu ya, 2000 kue dengan waktu yang terbatas gitu. Bismillah, buain pakai bismillah, bismillah begitu ya. Ya Allah begitu, tawakal gitu ya. Indilalah kurang satu bahan, subek gitu. Enggak taunya dilalah ya ketemu gitu istilahnya ya. Nah, ini bentuk tawakal ya. Bentuk tawakal bersandar kepada Allah gitu. Karena apa yang dilakukan tadi prosesnya itu sesuai dengan hukum syara. Jadi bersandar kepada Allah, insya Allah akan ditolong oleh Allah, dimudahkan, ibaratnya itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bersandar hanya kepada Allah. Jadi kalau tadi ikhtiar sudah, kemudian prosesnya atau jalan yang diperoleh tadi sesuai dengan hukum syara. Nah, baru yang ketiga adalah bersandar hanya kepada Allah. Jadi tawakal tadi itu prosesnya adalah menyandarkan diri kita pada usahanya, ya, pada usaha tadi hanya kepada Allah. Tapi kalau sudah mengkaitkan dukun, ya, nah ini sudah bukan tawakal lagi, ya. Ini ikhtiar, apa istilahnya? Ikhtiarnya sudah, prosesnya misalnya tadi bahan-bahan dan ininya sudah begitu ya sesuai dengan hukum syara. Nggak taunya bersandarnya ini biar laris manis nih ya, akhirnya ke dukun dan ada jimat atau apa itu kalau orang-orang Jawa itu justru gini, laris. Nah, itu kan sebuah percayaan ya, yang beli perawan kalau nggak salah gitu ya. Astagfirullah. Itu kan berarti nggak bersandar ya kepada Allah. Bersandarnya entah itu guyonan, sebenarnya dalam Islam tidak boleh guyonan yang seperti itu ya. Laris yang beli perawan. Kan secara tidak sengaja pada kesyirikan tadi ya, tidak bersandar kepada Allah. Atau misalnya bersandar kepada kepintarannya ya, karena dia sudah juara begitu ya, kemudian sudah belajar, sudah apa istilahnya les dan lain-lain lah istilahnya ya, dan yakin dia akan lolos. Ini lolos tapi dia tidak mendapatkan tawakalnya ini gitu ya, karena kurang doanya tadi ya, kurang bertawakal kepada Allah. Nah, terus kemudian juga apalagi kalau ini ya karena kekayaan gitu ya, ini juga bukan tawakal gitu. Itu Bu Auli. Jadi 3 syarat tadi ya, ikhtiar, kemudian prosesnya sesuai dengan hukum syara, dan yang ketiga adalah bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi kalau misalnya tadi Bu Auli kebetulan masak nih, garamnya kebanyakan, terus terperangah aja, terpana nih, hah banyak ya, ya Allah gitu. Walam bisawab ya. Yang kalau dilihat kan itu tadi masak tadi kan dalam rangka sebuah usaha ya, untuk memberikan sajian yang terbaik. Kemudian tadi juga sesuai dengan hukum syara, garam kan tidak haram ya Bu ya. Terus kemudian bersandar hanya kepada Allah. Alhamdulillah yang makan ini bukan karena masakannya Bu Auli tidak jadi asin, tapi karena yang makan suka asin semua, sehingga mengajukan jempol untuk Bu Auli, masakannya lezat tuh. Begitu kira-kira Bu Auli. Alhamdulillah. Ini kalau diberikan sama yang nggak suka asin, ya pasti agak batin kan. Seperti itu. Gitu Bu Ali. Monggo. Halo? Bu Ali. Ya, Seperti itu. Mungkin sudah jelas, makin jelas definisi tawakal, juga bagaimana tawakal itu diterapkan juga. Intinya adalah memang ikhtiarnya juga harus sesuai dengan hukum syara dan benar-benar yakin bahwa kita ketika melakukan ikhtiar yang sesuai dengan hukum syara, walaupun secara logika itu nggak masuk akal, tapi itu akan mengantarkan kita ke tawakal yang sesungguhnya. Tawakal yang benar-benar percaya sama Allah, menyandarkan diri sama Allah. Gitu ya usia kira-kira ya.
Nah, ini mungkin biar kita sama mungkin juga sekalian ngecek jangan-jangan sudah tidur juga ini teman-teman ini. Mungkin ada yang ditanyakan ini. Mungkin monggo teman-teman ada yang ditanyakan ini biar lebih paham. Mbak Aini mungkin. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Mungkin ini agak di luar konteks ya Ustazah. Ya, monggo Mbak. Saya kan kadang dapat pesanan kue sebut aja brownies ya Ustazah. Nah, kebetulan kakak saya itu kan memang bukan penggemar gula, pewarna dan sebagainya. Nah, kue brownies sendiri kan manis banget memang. Terus kakak saya bilang, kamu itu dosa loh bikin orang diabetes. Itu benar nggak Ustazah? Padahal kan resepnya memang seperti itu. Gimana Ustazah? Oke, Bismillah khair Ibu. Ya. Selain Bu Aini. Iya. Siapa Bu Aulia, Ibu? Monggo yang lain. Tessa, Nana. Mbak Dia, halo Mbak Dia. Takobala minna wa minkum Mbak Dia. Udah lama kita nggak jumpa ya. Mbak Dia, mungkin ada pertanyaan? Mbak Leli? Halo. Halo? Apa mungkin dijawab dulu, Us? Pertanyaan Mbak Aini. Tadi mau tanya Mbak Tesanya. Tes, iya Tes. Tessa. Nggak jadi. Loh, nggak apa-apa, tanya Enggak. Ya, sudah. Tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan. Oke. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Aini ya, meskipun agak menyimpang sedikit nih, beliau kebetulan karena istilahnya sering membuat kue gitu ya. Nah, salah satu kuenya itu adalah manis, yang itu mendapatkan protes gitu ya dari kakak karena beliau dengan alasan karena beliau tidak suka manis gitu ya, tidak suka manis dan mengujas bahwa wah ini nih amalannya dosa ini bikin kue brownies ini dosa. Jadi Ibu sekali lagi di sini untuk menetapkan ya suatu amalan itu haram, sunnah, mubah, ya makruh ataukah yang belum ya wajib begitu ya, itu harus ada hukumnya, ada hukum syaratnya begitu, ada dalilnya begitu ya. Iya, Ustazah. Bikin kue selama ini sih saya belum menemukan hukumnya itu apakah haram atau wajib. Berarti masuk ke mubah boleh begitu ya, boleh membuat kue manis, asin, tawar begitu kan, itu kan sesuatu. Justru ketika Bu Aini membuat kue brownies dengan rasa asin, sebentar ini pasti nih Bu Aini salah. Iya, Ustazah. Begitu Ibu. Jadi kalau orang itu sudah tidak suka dengan kue brownies, apalagi punya penyakit yang dia harus menghindari sesuatu yang manis-manis, yo salahnya dia tuh Bu. Kalau iya, Ustazah. Kan begitu ya. Jadi tidak ada dosa, justru istilahnya? Dosa ini kalau Bu Ani malah bikin kacau, misalnya browniesnya gosong pahit itu. Saya sebagai merasa dirugikan, misalnya apalagi ya diganti, itu baru dosa ya, karena merugikan pemesan. Bikin kebayangnya kue brownies itu manis begitu. Pokoknya dikasih gosong. Nggak tahu itu pil dari mana, obat apa itu kok masuk ke dalam adonannya begitu ya. Iya, Ustazah. Sudah terjawab? Iya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan lain?
Halo, teman-teman. Enggak, Mbak Li. Pasti di depan. Itu jawabannya. Lah ya, bedanya manusia dengan Allah ya. Ya Allah, kalau kita kepepet, ya Allah gitu. Kun fayakun. Jadi ini kalau kita yang disuruh gitu, ya tidak. Karena manusia terbatas. Nah, kalau nggak ada yang tanya, saya mau nanya, terkait dengan kondisi saudara kita di Palestina, ikhtiar apakah kita ini sudah disebut ikhtiar, dan apakah ini belum ikhtiar, kita sebenarnya cuma bertawakal aja nih kalau untuk Palestina ini, kalau kita bisa bilang. Nah, sebenarnya ini untuk saudara kita di Palestina ini, yang wilayah jauh dari kita ini, karena mereka tetap saudara seakidah, apa yang bisa kita upayakan gitu, untuk yang disebut dengan ikhtiar yang sesuai dengan hukum syara, yang maksimal, sehingga tawakal pertolongan itu datang. Gimana, Us? Ya, jadi intinya apa yang bisa kita upayakan sebagai kaum muslimin, khususnya Indonesia ya, yang wilayahnya jauh gitu ya, Pak Uli ya, jauh dari Palestina gitu ya. Jadi kalau kemarin itu kan kita menggalang dana gitu ya, menggalang dana untuk apa istilahnya meringankan beban mereka ya terkait dengan pengadaan sarana prasarana istilahnya itu kan begitu ya. Itu sebagian dari ikhtiar gitu ya, sebagian dari ikhtiar yang tapi ikhtiar itu kan ada dua ya, ada yang pertama dia menyelesaikan permasalahan dalam waktu dekat. Nah, yang kedua menyelesaikan masalah itu secara hakiki yang sifatnya kontinu dan terus-menerus begitu. Nah, sedangkan penggalangan dana yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh para ustadz ya, kemarin alhamdulillah bahkan dapat kabar gitu ya dari para ustadz itu masing-masing bisa mengumpulkan 30 miliar. Saya sampai kebayang, sebenarnya kaum muslimin ini lirah masih rasa persaudaraan ini masih lekat begitu ya, masih tinggi ya pada saudara-saudaranya meskipun jauh gitu ya, tempatnya berjauhan. Tapi begitu diserukan untuk galang dana untuk menolong itu berbondong-bondong. Saya yakin tidak hanya orang-orang yang berduit begitu ya, tapi juga kaum muslimin yang tidak punya pun bisa jadi mereka menyumbangkan apa yang mereka miliki ya. Entah itu 10.000, entah itu 5.000, walaupun tidak jutaan atau ratusan ribu gitu ya. Dan ini memang baik gitu ya. Saya senang itu ya ketika mendengar kabar Masya Allah bisa terkumpul 30 miliar. Itu sesuatu yang di masa pandemi yang seperti ini tuh kayaknya sulit gitu ya kan ngumpulin uang segitu ya kan. Tapi alhamdulillah karena Allah berkehendak begitu ya, akhirnya kaum muslimin tergerak ya, mereka mudah gitu ya, mudah untuk menyumbangkan dana dan terkumpul miliaran, tidak sedikit loh itu miliaran gitu ya, sampai terus terang ini bawah kabarnya itu ada yang mau mengauditnya begitu ya, ada yang mau mengauditnya karena dana yang besar, ingin dapat bagian juga, atau malah ada yang atas nama kaum masyarakat Palestina, bangsa Palestina, mereka meminta sumbangan, ternyata palsu. Astagfirullah, begitu ya. Jadi mereka memanfaatkan rasa persaudaraan kaum muslimin, care-nya kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan, apa yang bisa apa yang bisa diupayakan begitu ya. Bagus tadi menggalang dana itu juga sebagian dari upaya. Cuma istilahnya ibaratnya itu hanya menyelesaikan permasalahan dalam waktu dekat saja, tidak menyelesaikan secara tuntas begitu ya. Jadi kayak misalnya mereka ketika dibom, kemudian kita sumbang nih rumahnya rusak, kemudian makanan nggak ada pasar misalnya gitu, terus kita sumbang makanan, kira-kira hanya bertahan berapa minggu, berapa bulan, terus kira-kira apakah mereka tetap kemudian berikutnya akhirnya bisa punya rumah, bisa makan enak? Kan tidak.
Jadi itu tadi bantuan yang sifatnya sementara, gitu ya, dalam waktu dekat saja. Tapi tidak menyelesaikan, tidak membantu secara dalam jangka waktu panjang, secara hakiki, begitu ya. Seharusnya ketika kita itu dibom ya. Kira-kira bantuan apa yang dibutuhkan kalau orang dibom? Gitu ya. Tentara, bom juga. Yang selevel dengan itu ya kan, yang bisa ngirim bom kan gitu ya. Nah, jadi intinya kan ya tentara-tentara itu kan bukan orang apa istilahnya, kalau tentara itu ini kan kebetulan TNI ya, beliau kan ada pelatihan gitu kan, ada pelatihan. Makanya yang kemarin kapal selam tenggelam itu pecah itu kan juga dalam rangka pelatihan sebenarnya ya. Dan di kantor beliau itu ada tiga yang dikirim atas nama Arsenal itu juga begitu. Itu juga atas latihan. Lah kalau tentara aja yang sudah terlatih begitu ya, kemudian istilahnya itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kalau masyarakat biasa. Tentunya yang dikirim bukan hanya sekedar masyarakat biasa gitu ya, pokoknya orang yang pokoknya saya bismillah pengen mati syahid berangkat, ya nggak begitu, tapi butuh persiapan, butuh ikhtiar begitu ya, butuh ikhtiar, kemudian harus sesuai dengan hukum syaranya itu mungkin jihad boleh syahid gitu ya istilahnya, tapi ikhtiarnya tadi terpenuhi atau tidak, kan begitu, belum maksimal kan. Iya. Cuma bersandarkan kepada Allah ini tidak menjadi sempurna tawakalnya begitu. Jadi untuk mengantarkan pada tawakal yang hakiki tadi ya seharusnya itu tadi mengirim tentara. Ya. Misalnya oke lah. Banser Ustazah. Okay. Banser. Oh, itu ya. Astagfirullah. Bantuan serbaguna itu ya. Banser pelatih dangdutan. Ya, itu tapi tidak mengantarkan pada iya, nggak mungkin Ustazah. Ya, ikhtiar sesuai dengan cara dan bersandar hanya kepada Allah. Oh, kata suami sih jangankan yang banser, polisi saja ya pelatihannya di bawah TNI itu jauh. Ya, senjata yang mereka latih pun juga yang buat mereka latihan pun juga jauh. Gitu. Mungkin kalau pisau ya pisau-pisauan gitu kali ya, nggak tahu sih, saya pernah lihat itu soalnya pisaunya ya kayak pisau sepam gitu sih. Benar ini apa sesuatu yang meruncing begitu, tapi tidak. Ya begitulah, mohon maaf ya. Jadi tadi ya jadi upayanya ini harus sungguh-sungguh ikhtiarnya begitu ya, tidak sekedar mengantarkan para ikhwan ya, saudara-saudara kita di Indonesia yang memang pengen mati syahid, tidak cukup dengan itu, tapi juga butuh benar-benar yang ahlinya begitu ya, para tentara gitu. Dan kalaupun misal gitu ya, oke lah para pemimpin, para penguasa setiap negeri kaum muslimin itu mempunyai kesadaran, ayo kita bantu bareng-bareng begitu ya kan, kita bantu bareng-bareng kirim tentaranya misalnya begitu. Apakah itu menyelesaikan masalah? Kalau belum mentok ya nggak bisa Ibu. Paling hanya sekedar itu saja. Setelah tentaranya ditarik lagi, balik pulang sudah aman, dibom lagi, ya enggak? Halo? Pasti dibom lagi gitu loh. Kalau yang dikirim tadi balik, ya tetap tidak hakiki, tidak mengantarkan pada dahsyatnya tadi ya, kekuatan tawakal. Itu tidak akan penyelesaian yang paripurna ya, nggak dapat penyelesaian yang paripurna secara sempurna. Yaitu oleh apa? Oleh sebuah sistem negara yang benar-benar menjalankan Islam secara totalitas, secara kafah, baik itu sistem ekonomi, sistem pemerintahan, sistem hukum yang diberlakukan, sistem pendidikannya, sistem perekonomian sudah, sistem ijtimanya, hubungan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Semuanya itu dikelola sesuai dengan hukum syara, sehingga nanti mempunyai sebuah tentara yang kuat, yang
pembiayaannya itu benar-benar ada, karena negara ini menjadi negara yang kuat tadi ya, karena sesuai dengan hukum syara, sistem ekonominya diatur dengan syara, pasti surplus terus gitu ya, sehingga membuat atau membeli senjata yang canggih itu bukan satu masalah. Sehingga ketika bisa selevel begitu ya, bisa membebaskan, jadi tidak sifatnya sementara. Emang sifatnya waktu-waktu di istilahnya ketika diserang belum lagi, bahkan standby di sana ya, dan merebut kembali. Benar-benar hakiki, tidak ada lagi yang sewaktu-waktu istilahnya begitu ya. Nah itu nanti baru yang tawakalnya di situ, ketika Allah berkehendak ya akan muncul di sana. Jadi sekali lagi tadi kapan waktunya ya, sampai mentok gitu ya, sampai udah maksimal hasilnya, upayanya begitu ya, baru nanti Allah yang menentukan hasilnya. Begitu, sudah terjawab tuh? Ya. Berarti kalau mamanya adanya penyelesaian yang secara paripurna untuk saudara kita yang di Palestina, ya diperlukan sebuah negara, dan negaranya yang kita sekarang itu, kita ini juga, negara kita ini juga ikhtiarnya juga bukan yang baik dan benar dan sesuai dengan hukum syara, malah mereka alergi sama hukum syara gitu. Makanya kita kondisi negara yang hancur ini menjadi, kita kan bisa dikatakan negara yang hancur sekarang ini ya sebenarnya, secara semuanya gitu. Mungkin karena kita tuh kurang tawakal. Nah, tawakal ini karena ikhtiarnya salah ya ya. Tidak sesuai dengan sistem tidak sesuai dengan hukum syara, tidak menjalankan hukum syara, jauh dari unsur tawakal. Tawakal aja nggak ada gitu. Percayanya tauhidnya itu sama IMF, tauhidnya sama duit pinjaman dari Cina gitu. Ini kan hal yang salah ya. Makanya kita emang bubrah. Ya, biarlah negara seperti itu, tapi kita yang ikutin kajian ini mudah-mudahan semakin berubah, semakin menjadi baik. Kita menyadari bahwa ketawakalan itu adalah kunci dari semua gitu. Bahwa tauhid kita itu adalah sumber dari semua tindakan kita. Benar nggak, Uz? Jadi bahwa kita percaya bahwa sama Allah, jadi dengan ketauhidan itu kita menghiasi semua tindakan kita dengan percaya sama Allah, dan kita yakin dengan menjalankan hukum syara apapun itu, dan agama kita sebagai mabda, ideologi gitu, gaya hidup, way of life. Betul, boleh. Jadi apakah hanya tentara saja yang berperan di sana? Kita bisa, Ibu, Mama ya, bisa, Mama pun bisa ikut berperan. Caranya bagaimana? Ya caranya kita mengkaji Islam kafah, sehingga kita yang namanya negara yang menerapkan sistem ekonomi. Sistem ekonominya aja kita nggak tahu yang Islam bagaimana. Nah, ini tugas kita gitu ya kan. Tugas kita sebagai seorang muslim begitu ya. Jadi mama nggak boleh ketinggalan. Jadi kita pun juga harus mengkaji Islam kafah ya. Baik dari sisi sistem ekonominya bagaimana. Bukan karena Bu Ifah ini yang bisnis, ibu-ibu yang lain juga pada bisnis, kemudian belajar sistem ekonomi. Nggak cukup, tapi juga belajar tentang sistem pemerintahannya bagaimana. Gitu ya kan. Sehingga nanti kebayang, ternyata wali itu setara dengan gubernur begitu ya. Jadi bukan wali, bayangan dulu nih, bayangan kita dulu kan wali orang yang sakti, orang yang menyebarkan agama Islam begitu ya. Nah, ternyata ketika kita mengkaji sistem pemerintahan akan kita dapati bahwa wali itu adalah gubernur ala sistem Islam yang dikirim begitu ya oleh khalifah pada masa lalu. Dan wali-wali yang ada dikirim di Nusantara itu kan lumayan banyak ya. Nah, itu menunjukkan sudah ada hubungannya begitu ya, ada hubungan antara Nusantara ini dengan khilafah pada masa itu. Jadi, kayaknya begitu judul kajiannya, judulnya bahas itu kayaknya, bahwa wali-wali itu adalah gubernur zaman Daulah Islamiyah. Perlu kita bahwa adanya ibadah-ibadah yang cenderung
di luar jalur yang bid'ah itu sebenarnya. Terus kayak apa, sirik-sirik itu masuknya dari VOC itu kayaknya perlu kita bahas itu, bahas tuntas. Cuma Itu teman-teman. Ibu, untuk mengkaji sesuatu itu kita nggak bisa asal comot, ya maaf. Jadi kayak misalnya, kali ini aku butuh hukum ini, kaji hukum ini. Kali ini butuh hukum ini, kaji. Memang bisa begitu, tapi kita tidak punya gambaran yang full, yang apa ya istilahnya sempurna, gitu ya. Dengan sistem Islam itu sendiri. Jadi ketika kita belajar dari dasarnya menjadi kuat, itu kita tidak hanya bersandar pada apa katanya buku, ya, tapi kita juga bisa menjadi orang-orang yang melakukan apa istilahnya ijtihad, begitu ya, melakukan kesimpulan sebuah hukum karena kita sudah punya dasarnya tadi. Karena yang namanya hukum itu kan apa istilah hukumnya, bukan hukumnya, kasus atau fakta itu kan berubah. Nah, kayak misalnya dulu tidak ada koperasi, ya, dulu tidak ada yang namanya PT gitu, atau misalnya dulu tidak ada apa bank tetel misalnya gitu. Nah itu kan sesuatu yang juga harus disikapi begitu ya, sehingga nanti kita itu tidak apa istilah buta gitu. Jadi harus dasar dulu Bu Oli, nggak bisa asal comot. Tapi ya itu tadi tidak tergambar gitu ya. Harus ngaji yang tersistem ya Us ya, harus yang tidak memberikan waktu sisa untuk ngaji. Jadi kayaknya aku libur yang ini, boleh deh ngaji, nggak begitu. Tapi memang benar-benar meluangkan waktu, gitu ya. Itu yang namanya tawakal, upaya ikhtiar sungguh-sungguh. Ikhtiar, kemudian sesuai dengan hukum syara, sesuai perintah Allah, begitu ya, dan juga bersadarkan diri kepada Allah. Sehingga nanti kita pun termasuk orang-orang yang mempunyai gambaran yang jelas, ya, bagaimana sistem ekonominya, bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana perundang-undangannya. Pokoknya lengkap deh. Lengkap yang dibutuhkan oleh sebuah negara itu seperti apa, gitu ya. Yang ketika negara itu menjalankan sistem Islam itu seperti apa, itu terbayang. Jadi bukan hanya katanya atau misalnya sehingga nanti kita keliru, kita menganggap Arab itu sudah loh negara Islam, dia kenapa dia menerapkan itu yang namanya potong tangan, oh gitu ya. Hukum ribanya gimana? Bank-banknya masih ada nggak? Masih. Klub-klub masih lah. Kan akhirnya jadinya bingung. Iki sakjane negara Islam apa dudu. Nah, ini kenapa? Karena kita comot-comot tadi, gitu ya. Tidak dengan ilmu yang ceklik-ceklik sesuai kebutuhan. Nah, jadi hanya kita harus kaji begitu. Sehingga memang butuh waktu luang dan itu butuh bertahun-tahun. Lah, saat berdirinya, loh, yang penting adalah usaha dulu, ikhtiarnya tadi. Ya, ikhtiar. Kemudian sesuai dengan hukum syara, sesuai dengan perintah, sesuai dengan apa istilahnya contoh dari Rasulullah, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bersadarkan hanya kepada Allah. Jadi untuk masalah kapannya itu kita serahkan kepada Allah. Yang kita kuasai adalah apa? Melakukan ikhtiar. Salah satunya apa? Kita sebagai emak-emak, begitu ya, di samping sebagai pebisnis, sebagai guru, sebagai dokter, misalnya gitu ya. Kita mengkaji Islam ya secara istiqomah. Dalam kelompok kecil ini, kalau kelompok besar seperti ini wajahnya aja nggak ada yang muncul ini kecuali Has dan Ustadzah Lubna ini yang lain. Seperti itu. Jadi kan saya ngeliat tuh ibu-ibu ini lagi nongkrong nggak tidur. Seperti itu. Ini kalau cuma berlima kan bisa tegur. Wali, wajahnya, sehingga saya ini bisa apa istilahnya memastikan gitu ya bahwa ilmu yang ditransfer itu sampai. Jadi monggo ibu-ibu, ini sekalian ya boleh promosi ya. Ya. Ada loh kajian yang intensif setiap minggu 2 jam gratis. 2 jam gratis, kemudian ibu bisa bertanya sesuai dengan materinya dan insya Allah runtut, ya, teralur, sehingga nanti ibu punya gambaran Islam secara kafah, secara totalitas, begitu. Tapi butuh waktu, dan itu tidak bisa waktu sisa. Kalau waktu sisa jadinya sampainya ya ini nggak maksimal, yang pusing, ngantuk dan lain-lain. Gitu.
Jadi harus memang benar-benar dipersiapkan. Seperti kalau kita kerja, besok saya mau misalnya bisnis dengan si A. Ini juga sama, dijadwal. Besok waktunya ngaji, Islam kafal. Gratis Ibu, monggo. Bisa menghubungi kami. Oke, boleh. Ya. Sudah jam? 9 loh, sudah 9. Alhamdulillah materi dan pertanyaan sudah terlaksana. Perlu ditambah closing statement atau tambahan lain, Bos? Belum kita tutup ini, Bos. Closing statement dari saya berangkat dari materi tawakal ini dan menjadi bagian amalan dari tawakal ini. Kami mengajak begitu ya ibu-ibu untuk ayo ibu kita mulai lagi ngaji rutinnya ya, Jumat malam bisa bersama-sama begitu ya, mengkaji Islam yang sifatnya sesuai kebutuhan lah misalnya ya. Jadi nanti di setiap bulan itu kan ada kajian keluarga ya, tentang keluarga, kemudian tentang ekonomi, kemudian tentang permasalahan umat secara menyeluruh gitu ya. Dan yang terakhir ini ada nafsiyah, saya sendiri nanti yang apa istilahnya diberi amanah begitu ya, intinya seperti itu. Tapi juga ayo tidak mencukupkan diri dengan itu ya. Jadi kami ada insya Allah kajian-kajian yang rutin ya, 2 jam tadi yang sudah saya sampaikan tadi, dan itu gratis, insya Allah tidak sia-sia. Ya, apa yang didapat mungkin nantinya dengan bisa tanya ini ibu-ibu yang sudah pernah ikut ya, bisa testimoni, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Dan jadi bentuk kemaksimalan kita adalah memang benar-benar meluangkan waktu untuk itu sehingga nanti kita ada hujah di hadapan Allah ya. Waktu-waktu yang modal waktu yang diberikan untuk kita ini untuk apa saja. Salah satunya adalah memahami Islam secara totalitas, secara kafah. Itu pun juga kita luangkan. Jadi tolong nanti ya dari kita masing-masing termasuk saya juga meluangkan waktu di samping bekerja juga menjadi ibu-ibu bagi anak-anak kita, menjadi istri ya bagi suami kita, yang soli, maksud seperti itu juga meluangkan waktu untuk membekali diri gitu ya dengan mengkaji Islam kafah. Jadi semuanya butuh dipersiapkan waktunya, diatur gitu ya, sehingga nanti ketika menghadap Allah kita bukan termasuk orang yang merugi ya, karena waktu-waktu yang ada itu sudah kita gunakan secara maksimal, secara istilahnya pas begitu. Sehingga nanti waktumu untuk apa saja, mengkaji BTQ di mana di The Maps, monggo gitu ya. Waktumu untuk apa saja, mengkaji Islam setiap Jumat malam. Alhamdulillah. Kan berarti apa saja, sholat, sedekah dan lain-lain. Ayo kita ramaikan lagi pasca Ramadan ini. Jangan melanggar ya Bu. Semangat Ibu. Ya, semangat Ustazah. Perlu juga ini kajian offline nih kayaknya. Oh iya teman-teman, untuk menyampaikan juga insya Allah nanti tanggal 5 kita mau ada kopi darat jumpa offline, kajian offline pertama kita. Nanti insya Allah akan diumumkan segera. Oh iya. Raya ikut. Iya Ibu, dipersiapkan ya. Nanti kita bisa ketemu. Iya, Raya ikut ya. Insya Allah Ustazah. Iya. Yang bawa anak boleh ikut. Raya ikut Tante. Ya. Oke. Wah, suka permen nggak ya nanti harus permen ini ya? Sama. Iya, boleh. Boleh ikut, boleh. Boleh. Insya Allah cukup ya. Boleh. Ya, cukup. Insya Allah cukup, Us. Alhamdulillah waktu juga udah menunjukkan 9:11. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan partisipasinya hari ini. Jazakallah khairan hasiro, teman-teman. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki istiqomah dalam mengaji. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Kami tutup dengan hamdalah dan istighfar 3 kali. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf, kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan dari kami semata. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Fadila, Ustazah Lukna. Ustazah Fadila, terima kasih Mbak Afi. Ya, minkum nih terlambat saya. Ya, saya akhiri.